Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini mari kita sama-sama membaca, merenungkan, dan menggumulkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, sekali waktu saya mendapatkan sebuah kutipan yang saya dapat dari Pinterest yang mengatakan seperti ini. Life is short. Time is fast. No replay, no rewind. So enjoy every moment as it come. Saudara, ini satu kutipan yang mengatakan bahwa di dalam cepatnya waktu berlalu, di dalam momen-momen yang sangat berharga, yang mudah sekali berlalu, maka kita diminta untuk menikmati kehidupan kita. Saudara, menikmati hidup bukanlah sesuatu yang salah. Namun, menikmati hidup dengan melupakan makna kehidupan, itu adalah sesuatu yang dilarang. Artinya apa, saudara? Hati-hati ketika kita menikmati hidup. Karena seringkali kenikmatan hidup yang kita nikmati membuat kita lupa akan makna hidup kita yang sesungguhnya. Saudara, di dalam bagian ini secara khusus Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 merupakan bagian yang berisi teguran dari Yakobus kepada para pembacanya, termasuk kepada orang-orang di sekitar para pembacanya yang mungkin sekali mendengar saat surat ini dibacakan. Saudara, apa yang ditegur adalah jangan sampai mereka itu menaruh hidup mereka, memaknai hidup mereka pada hal-hal yang sifatnya sementara. Di dalam bagian ini dikatakan mereka mengumpulkan kekayaan, saat itu berbicara tentang hasil panen, pakaian, dan juga logam mulia seperti emas dan perak. Mengapa? Karena semuanya bersifat sementara. Dengan kata lain, Yakobus ingin sekali kita sebagai para pembacanya menyadari bahwa kesementaraan harta yang kita miliki tidak boleh dijadikan fokus utama hidup kita, apalagi menjadi penentu makna kehidupan kita. Saudara, ada 3 P yang dilarang oleh Yakobus. Saya bukan hanya mau menyampaikan 3 P yang dilarang oleh Yakobus, namun mari kita sama-sama ganti 3 P itu dengan 3 K yang menjadi sebuah tindakan kita yang bisa kita lakukan. Saudara, P yang pertama berbicara tentang penyalahgunaan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat kelima, Yakobus mengatakan mereka atau orang-orang yang memiliki kelimpahan ini, mereka berfoya-foya, menikmati hidup dan memuaskan hati mereka. Saudara, banyak sekali dan mungkin ada di antara kita yang secara sadar atau tidak sadar, kita mati-matian bekerja, kita mati-matian mengumpulkan segala sesuatu supaya kita bisa hidup maksimal. Maksimal dalam hal apa? Maksimal di dalam memuaskan segala keinginan kita, memuaskan segala apa yang menjadi harapan atau hasrat dari hati kita. Saudara, kita mesti hati-hati di dalam kehidupan kita. Yakobus di dalam ayatnya yang pertama langsung menegur dan meminta supaya orang-orang yang mengalami kelebihan itu melakukan tindakan seperti ini, saudara. Menangis dan meratap. Saudara, Yakobus tidak anti dengan orang kaya. Yakobus tidak anti dengan uang.
Yakobus tidak berkata dia tidak perlu uang. Apa yang Yakobus ingatkan kepada orang-orang yang disebut kaya ini adalah jangan sampai keserakahanmu untuk kepuasan hatimu membuat kamu lupa tentang sementaranya hidup di dalam dunia ini. Saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan hanya untuk memuaskan hati kita dan kita lupa bahwa kita ada hari esok yang harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan. Yakobus mengingatkan supaya kita hati-hati jangan terjebak dengan hedonisme zaman sekarang. Hedonisme yang mengatakan, ambillah apa yang bisa kamu raba, nikmatilah segala sesuatu, makanlah apa yang ada di hadapanmu, carilah apa yang matamu lihat dan menjadi kesukaan hatimu. Karena belum tentu besok kita masih bisa hidup. Paham ini adalah paham yang secara tidak langsung mengajarkan untuk menikmati hidup hari ini. Gak peduli besok hari. Saudara, Yakobus menekankan, jangan sampai kita seperti itu. Sehingga kita lupa akan sementaranya hidup ini. Penyalahgunaan, mari kita ganti dengan kesadaran akan sementaranya hidup ini. P yang kedua yang Yakobus tentang adalah pengabaian. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, kalau saudara sama-sama perhatikan, di sana Yakobus menekankan tentang kebiasaan orang-orang di zamannya, termasuk kita di zaman sekarang, yang mengumpulkan dengan begitu banyak sampai-sampai kita itu abai. Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Saudara, jangan lupa sekali lagi Yakobus itu melandaskan suratnya dengan hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama. Sehingga di bagian ini Yakobus menegur para pembacanya yang hanya mengumpulkan, kemudian secara sadar ataupun tidak sadar meletakkan hidupnya, menaruh hidupnya pada hal-hal yang sifatnya sementara ini, pada hal-hal yang sifatnya bisa hilang dalam sekejap. Sehingga saudara, pengabaian ini harus kita ganti dengan kepedulian terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Jangan pernah lupa saudara, Tuhan tidak pernah menempatkan orang di sekitar kita secara kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu P kedua yang bisa kita ganti dengan kepedulian. P yang ketiga yang Yakobus tentang adalah perampasan. Saudara, di dalam ayat keempat dan ayat yang keenam, Yakobus menekankan tentang bagaimana ada kelompok orang-orang yang menahan hak yang harusnya diberikan kepada para pegawai. Saudara, di dalam ayat ini juga Yakobus mengingatkan bahwa teriak mereka, jeritan mereka sampai kepada Tuhan semesta alam. Saudara, di dalam bagian ini saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkannya sebagai Lord Almighty. Saudara, ini menekankan tentang Tuhan yang mengetahui semua yang terjadi pada umat manusia. Bukan hanya orang percaya, saudara. Tuhan yang mengetahui semua apa yang terjadi dalam orang percaya. Dan dia adalah Tuhan yang akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi manusia menurut perbuatan dan apa yang menjadi motivasinya. Saudara, jangan lupa Yakobus adalah pribadi yang mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah dekat. Tuhan itu sudah ada di ambang pintu, atau hakim itu sudah ada di ambang pintu. Saudara, apa yang mau ditekankan dalam bagian ini? Jangan sampai kita menahan hak orang. Bahkan di ayat 6 dia menggunakan kata yang lebih keras lagi. Menghukum dan membunuh. Apa yang kita rampas dari mereka, jangan-jangan itu menjadi bekal mereka. Apa yang mereka butuhkan hari itu. Dan jangan-jangan tindakan kita secara tidak langsung membunuh, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kehancuran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita ganti perampasan ini dengan bentuk kasih kepada sesama. Kasih yang nyata. Kasih yang bukan hanya diomongkan, bukan hanya ada di dalam pikiran, tapi kasih yang benar-benar dilakukan. Saudara, seorang teolog bernama Calvin mengatakan, Tuhan itu tidak pernah menetapkan emas untuk karat atau pakaian untuk ngengat. Sebaliknya, dia membuat emas dan juga pakaian sebagai alat bantu dan penolong bagi kehidupan manusia.
Artinya apa saudara? Ini adalah sebuah panggilan untuk kita. Bukan hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri, namun menjadi pribadi yang berbagi dengan orang-orang di sekitar. Memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Saudara, Christmas yang sebentar lagi kita akan rayakan selalu diawali dengan kata Christ. Oleh karena itu, ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk meneladani pribadi Kristus yang di dalam hidupnya dia menyatakan kepedulian, dia menyatakan kasihnya yang nyata kepada kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bukan hanya enjoy the life, namun kita memiliki joy di dalam kehidupan kita. Kita memiliki sukacita yang abadi, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tidak ditentukan oleh kondisi apapun. Kita menjadi pribadi yang punya joy. Joy to the world. Itu adalah sebuah lagu yang menekankan bahwa sukacita yang dia berikan bukanlah sukacita yang kecil, namun sukacita yang besar dan nilainya kekal. Saudara, mari kita sama-sama bersyukur untuk hal ini. Dan mari kita merayakan Natal dengan kasih dan kepedulian seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Christmas start with Christ. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur karena kami boleh sebentar lagi merayakan Natal. Namun biarlah Natal kami bukanlah menjadi Natal yang selalu sama di tahun-tahun kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang never be the same di dalam kasih kami kepada sesama. Ajarkan kami untuk kami memiliki hidup dengan terus meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami bisa peduli dengan sesama kami, dan kami bisa menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kepekaan kepada kami. Sehingga kami bisa membawa sukacita, joy yang dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.